Jadi sebenarnya kalian tuh ada case atau enggak sih? Enggak ada kan Awing sama Mayres ini? Nggak ada. Ada. Mereka ribut-ribut biasa lah ya. Nggak ada. Jadi ceritanya kemarin itu kan gue nggak ngikutin, gue sibuk sama diri gue sendiri. Nah terus tiba-tiba gue ngikutin berita kok ada gitu, ada yang itu ya gue coba-coba kayak ngebahas sedikit gitu. Nah kebetulan memang kalau gue orangnya kan lagi ada waktu gue ntar bahas siapa gitu. Nah ternyata memang oh kayaknya nggak perlu deh gue berantem sama Mayres gitu, toh juga sebelumnya kan juga gue nggak pernah ngomentarin dia gitu. Gue jujur, lu Mayres terus terang aja, gue cuma sekali kan ngomentarin lah hari itu doang kan, selebihnya gue nggak pernah bahas-bahas lagi karena memang gue modelannya begitu gue. Berarti dari kata-kata Jadi gue ya kalau menurut gue kalau udah selesai, berarti ada dari kata-kata Awing ini, Mayres ini berarti public enemy ya? Sama siapa ya berantem ya kan? ya nggak tahu lah, kan aku nggak ikutin. Oh iya. Pokoknya sih gitu, tapi nggak jujur aja si Awing mah, nggak berani ngatain si Mayres public enemy. Cici kuat loh. Enggak, serius. Dia kuat loh jadi Ini mengadu gue domba. sumpah ya, gue waktu itu jujur gue sumpah ya, gue yang pernah Mayres pernah lewat di beranda gue ya lagi formal gitu, tapi gue lewatin karena waktu itu menurut gue nggak perlu untuk mencari tahu siapa Mayres dan bagaimana Mayres gitu kan. Terus akhirnya waktu itu kan ada case-case gue ditanyain masalah-masalah itulah gitu kan, akhirnya gue cari tahu apa sih yang rame segala macam, akhirnya lah gue biar gue juga cocok gitu loh, gue nggak asal ngomong gitu kan. Akhirnya gue cari tahu lah sedikit oh ternyata ini gitu. Ya udah setelah itu gue bahas, kebetulan Mayres juga masuk dan dia typing ya udah gue ladenin, setelah itu selesai udah gitu. Kebetulan kan setelah itu juga besokannya akun gue ke kena PL 3 hari gitu. Ya udah gue kan modelannya kalau udah selesai ya udah gue paling nggak suka ngomongin yang kemarin gitu. Gue tuh ngomongin hari ini dan besok gitu dan selanjutnya, modelannya memang gue begitu gitu. Jadi kalau misalnya dikompor-komporin, dipanas-panasin ya, kalau gue udah nggak ada waktu untuk ngurusin itu ya gue nggak bakalan respon gitu, termasuk sekarang gitu loh. Oh. Aku juga kan baru masuk circle sini ya kan, jadi aku kurang tahu dan kurang paham. Ngomong aja lu nggak kenal sama Awing, ngomong nggak kenal sama Awing, udah nggak usah ini. Bang, iya, Bang Yamin. Iya kak. Besok itu apa ya bang? Schedule-nya. Agendanya belum tahu, nanti ku WA bang Usman. Tadi Bang Usman masuk, tapi lewat aja dia. Coba aku telepon dulu, biar aku suruh masuk dia, minta tolong dah aku. Wait. Dokter Usman. Apa bang? Apa? Bang Usman nggak pernah kesini. Tapi kemarin yang lewat Bang Gali doang paling lewat ke roomku. Ada tadi Bang. Sama Bang Saroni. Ya Saroni kan Usman kan? Ntar. Beda tuh. Yang Saroni. Saroni. Kalau Bang Usman yang kemarin baru dapat gelar doktor S3. Bentar. Saroni bukannya mantan Yang istrinya pakai Ruben? kacamata. Apapun itu. Dari Sarwenda. Kalian ini mending bahas mana besok. Besok insya Allah aku datang, tapi memang ya maklum lah aku kan ini budak gitu kan, jadi aku kerja dulu pagi. Garing deh Cici. Muka baru kesiangan ke sana. Iyalah ke sana lah. Kak sama Ang udah sembuh Ang sembuh udah boleh nggak sih? Udah aman belum kalau keluar Ang? Jangan Ada Niki, ada Ami nggak Awing besok? Betres Ada kalau keluar Ang. Kenapa? Besok ada Ami. Rok, gua nggak pakai minyak rambut ini, tapi memang gua habis cuci muka gua. Awing besok ada Ami kan, tapi di hari Senin. Iyalah. Adalah kan sidang Nikita Mirzani, gimana sih? Oh, tentang apa? Apa namanya? Si besok duplik ya. Replik, kalau berdasarkan Replik ya, apa namanya konstruksi hukum sih replik. Refleks itu apa?
Itu yang dari JPU ya bang ya. Untuk Tanggapan dari Tanggapan dari apa? JPU. No, apa? Lanjut, Bang lanjut, Yamil lah lanjut. udah mau ngomong, Bang Yamil jelasin. Lanjut. Lanjut aja nggak apa-apa. Ya itu tanggapan dari pledoinya Pengacara Awin, Kaniki. silahkan. Nanti JPU menanggapi pledoinya Kaniki kemarin. Ngomong Cici. Oh, udah ditanya udah jawab lo, diem lo. Pengacara terlalu pendek jawabannya, Awin. Kenapa? Pengacara terlalu pendek jawabannya. Ya kan gue bukan pengacara. ya tanggapan dari pihak JPU atas pledoi Niki dan PH-nya gitu. Jadi maksudku Ya, itu nanti replik, duplik minggu depannya kan. Berarti 3 minggu lagi. Iya. Mambel tinggal Oke, googling sini. aja tuh. Kamu Mambel googling pasal 182 KUHP, hukum acara pidana. Situ terangkan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. itu soal apa itu bang? Itu replik, duplik, segala macam itu. Dan apakah ini mempengaruhi putusan tuntutan di awal nggak bang? Ya nanti kan hakim bermusyawarah itu, mempertimbangkan segala macam gitu. Bermusyawarahnya antar sesama hakim dan panitera kan? Ya para hakim lah, panitera juga termasuk. Kalau panitera itu kan hanya, ya biasanya kan dia nyatet segala macam. Ya, bukan bermusyawarah dengan JPU kan? Bukan kan bang? Itu memang Bukan kan? Enggak, ini aku mempertanyakan. secara hukum secara hukum itu nggak diatur, tapi secara premanisme, negara-negara preman, pencuri, perampok, hakim bangsa, segala macam itu ya ada terjadi. Tapi kalau yang sesuai dengan alurnya adalah panitera dan majelis. Ya hakim lah ya. Hakim ya. Berembuknya, tidak ada campur tangan yang lain kan bang? Ya memang secara konstruksi hukum, teori dan aturan hukum nggak ada. Yang bermasalah itu secara praktis kan. Nah, Itu kan sama Iya. sewaktu dulu di Meksiko itu, di Mexico ya kan, Kolombia sorry, ada penjahat kelas kakap di situ kan, namanya siapa itu, penjahat narkoba. Tapi ada Marcos segala macam di antara rapat itu bisa saja. Dalam praktek kan begitu, negara-negara yang banyak korupsi biasanya begitu. Indonesia kan nggak ada korupsinya, hakimnya baik-baik, nggak melanggar hukum. Tapi aku masih penasaran bang. Apakah tuntutan yang diberikan oleh JPU itu menjadi patokan untuk perhitungan putusan? Ini yang masih buat aku belum mengerti, karena kan ada orang terkadang kan bang membahas ini kan. Biasanya putusan itu tergantung, harusnya sepertiga dari tuntutan, atau hakim boleh memberikan putusan sesuai hati nuraninya, menimbang dari pembuktian saksi korban dan terdakwa, dia mengambil keputusan dari hati nuraninya sendiri tanpa berpatokan yang katanya harus sesuai undang-undang. Kalau aku tidak salah harus sepertiga atau harus setengah gitu. Paham nggak bang maksud aku? Dari mana? Seharusnya begini loh, seharusnya berdasarkan kebenaran material, aturan hukum, doktrin hukum, asas hukum dikaitkan dengan fakta-fakta di pengadilan. Kalau dibilang berkaitan dengan hati hakim, emang hatinya bagaimana? Kita nggak tahu hatinya busuk. Emang kita bisa ngelihat hatinya itu busuk atau bersih? Tapi tuntutan yang diberikan oleh JPU itu, apakah itu bisa menjadi sebuah patokan? Ya hakim bisa di bawah itu, bahkan bisa di atas itu. Bahkan bisa juga, misalkan ya kalau Bisa bebas. hakim ini kan melihat kan pembelaan dari kedua belah pihak, dan dia juga bisa memutuskan untuk tidak bersalah, bisa kan bang?
Bisa, bebas bisa. Risprah itu bebas bisa. Seperti kasus sebelumnya Mbak Niki bebas kan? Iya. Yes, betul. Bukan karena pelapornya nggak datang. Nah, itu karena pelapor yang tidak datang. Nah, kalau yang kayak gini apalagi sudah ditahan lebih dari 7-8 bulan. Ya itu menjadi permasalahan buatku pribadi. Ya, kalau kita bicara pelanggaran hukum, hakim di negeri ini lebih banyak melanggar hukum. Contohnya, Bang. Loh, di kasus Mbak Niki, baca pasal 44, 45, 46, 47 KUHAP, hukum acara, rujukan hakim. Berlaku nggak? Pernah nggak dipakai ini? Baca pasal 181 KUHAP, pernah nggak dipakai hakim itu? Pernah nggak dipraktekin hakim? Pertanyaanku, mereka Tuhan atau hakim sebenarnya? Ini negeri hukum atau negeri hakim? Jadi kalau dibilang polisi buruk, hakim di negeri lebih buruk, Pak. Hanya nggak kasar aja. Apa dasarnya hakim melanggar hukum bisa? Coba kita tanya dulu kita. Ini negeri hukum atau negeri hakim? Aku nggak terima, itu kan kebenaran material. Dalam pemahaman negara hukum, khususnya dalam pidana itu. Sekalipun orang itu bersalah, kalau hakimnya sudah melanggar hukum, kalau JPU-nya, jaksa penuntutnya sudah melanggar aturan hukum dalam membuat dakwaan itu, wajib bebas. Sekalipun itu bersalah, secara umum begitu. Pasal 44, 45, 46 hukum acara pidana. Pasal 181 pernah nggak dipraktekin hakim? Pasal 180 ayat 1, ayat 2, ayat 3, 4 pernah nggak dipraktekin hakim? Itu apa itu, Bang? Isi pasal itu, Bang. Kenapa Abang Iya, kan pertanyakan pernah nggak? Pernah. Nah, itu yang baru emang itu apa Pasal gitu? 44, pasal 44 tentang barang bukti. Di 44 itu barang bukti diterima oleh hakim dari JPU jaksa saat pelimpahan perkara itu. Dalam persidangan barang bukti itu diatur sebagaimana diatur di pasal 181. Ya, seharusnya yang membuka seal plastik dari barang bukti itu hakim. 181 ayat 1. Ketika barang bukti itu dibawa ke pengadilan oleh hakim, ketua majelis, ini ketua majelis menanyakan kepada terdakwa, apakah saudara terdakwa, apakah Anda mengenal barang bukti ini? Pernah nggak kita mendengar itu dilaksanakan? Itulah salah satu kenapa dalam hukum pidana itu hakim harus aktif, bukan tidur. Begitu loh. Pertanyaannya, kalau polisi bisa melanggar, kalau seandainya polisi dalam menangkap, menahan orang, ya, menetapkan tersangka yang diatur di turunan KUHAP, peraturan pemerintah tahun 1983 itu ya, nomor 27, tentang penangkapan atau penahanan. Kalau tidak sesuai KUHAP, aku bisa perapitkan. Seluruh pengacara bisa memperadilan penetapan, bahkan sekarang meluas sampai 8 penetapan tersangka bisa diperapitkan. Pertanyaannya, hakim melanggar hukum setiap pengadilan pidana itu, siapa yang menguji? Kenapa mereka boleh? Ini negeri, apa namanya, ini bukan hanya dalam kasus Mbak Niki ya, aku mau mengatakan. Ini secara prinsip hukum, prinsip negara hukum. Boleh nggak sih? Prinsip atau dasar? Kan hukum acara itu di dalam ruang pengadilan adalah jantungnya keadilan. Seluruh pemahaman hukum mengatakan begitu. Setiap hukum acara wajib ditaati oleh hakim, polisi dalam penangkapan, penahanan dan seluruhnya, Apa penggeledahan. yang salah ya, Bang? Iya, semua. Karena KUHAP, hukum acara itu berbicara tentang hak asasi manusia.
dua alat bukti yang sah menjadi rujukan hakim dalam memutus satu perkara. Sebagaimana diatur di pasal 183 hukum KUHP itu ya. Bagaimana itu sahnya? Kalau nggak jelas kok cara-caranya gimana? Udah nggak adil si yang didakwa, yang dituntut saat ini sudah nggak mendapatkan keadilan. Terus bagaimana orang itu bisa melanggar hukum? Coba kamu ambil lu langgar lu satu hukum, kalau nggak dilapor dipenjarakan. Nah ini yang menjadi masalah di negeri kita. Ini dalam pledoinya Mbak Niki mungkin sudah tahu kali ya, mungkin ada dengar desas-desus atau informasi Atau isu bahwa lah ya. ada dendam pribadi yang diutarakan, yang dilaksanakan terhadap dirinya karena sikap-sikapnya terhadap jaksa-jaksa penuntut ini, JPU ya. Lalu dia kritik sekeras-keras dari situ. Mungkin dia kesel. Biarkanlah sekali aku masuk penjara. Coba bayangkan. Coba dengarkan dulu pembacaan pledoi dari saudari Nikita, Mbak Nikita Mirzani itu. Kalau kita mungkin berada di ruang itu, kita pun nggak sanggup itu. Kita akan cari muka bahasanya, pilih kata-kata yang lembut. Dia Kalau dia tahu enggak, kalau pilih kata-kata yang lembut itu kan seakan-akan kayak memohon. iya. Berarti kan dia tahu dia salah. Tapi Niki ini kan bang, aku lihat aku tuh nggak salah. Artinya mau begini Kak, ya, terlepas dari gaya dia selama ini yang banyak kontroversi, ucapannya, penampilannya, itu urusan dia kecuali. Betul. Tapi dalam konstruksi bernegara, dia lebih memiliki kesadaran bagaimana buruknya penegakan hukum. Yes. Sehingga di ruang pengadilan pun dia masih Berani. biarkanlah. Kalau kutafsir itu kata-katanya itu begini kira-kira. Kalian mau penjarakan aku suka-suka kalian, yang penting ku sampaikan ini. Kalian itu nggak benar. Inilah unek-unek atas dunia peradilan. Iya. Dan dia berani mengambil resikonya. Karena nggak semua orang bang. Bapaknya Mbak Niki itu dari mana sih aslinya? Sumatera Barat. Padang kalau aku tidak salah. Padang. Dia ada darah Namanya- Padangnya juga. Mamanya Jawa Barat, dari barat ke barat nih. Mm-mm. Oke. 9 dari 10 tokoh kemerdekaan Indonesia ini orang Sumatera Barat. Iya kan? Mungkinkah darah-darah orang-orang itu ada di dia? Bisa saja. Bisa saja. Nggak bisa dipungkirin itu kan. Kita nggak tahu hubungan darah itu. Nah, yang mau kukatakan begini, terlepas dari itu semua, betapa beraninya dia mengkritik di ruang itu. Betul. Padahal posisi dia duduk di kursi Posisi dia sedang pesakitan. berada di tengah jurang pengharapan, tolonglah ringankan minimal 1 hari. Dia menantang itu lebih dari itu. Ini faktanya loh, berapa beraninya dia. Aku aja tersentuh aku mendengar itu. Kok ini orang berani banget. Wah, aku tuh bodoh bang bacanya. Memang nggak ada takutnya perempuan ini. Bener. Aku bukan mau memuji ya Kak ya. Perintah penegakan hukum dan keadilan ini, silakan kawan-kawan semua baca kitab suci masing-masing. Itu perintah Tuhan. Iya, kemarin juga dia ada memasukkan ayat Alkitab ya, kalau aku tidak salah, dari ayat Efesus. Itu aku langsung gini loh bang. Jadi waktu dia membaca, maaf iya. aku potong, dia membacakan pledoi, aku kan menyimak dengan diam. Kenapa aku tidak mau datang ke persidangan? Karena fokus kita akan berbeda kan bang. Hikmah kita itu akan berkurang. Gitu dia memasukkan ayat suci Alkitab ini, ayat dari Efesus ini, aku langsung gini. Loh, walaupun dia agak, entah aku yang salah dengar, agak salah penyebutan ayat Efesus itu. Itu sih maksudku, apalagi kau berdandan, ini jujur. Dia bilang dia Mbak Putri Firaun, dia datang layaknya seperti Ibu Bunda Maria. Dengan menggunakan mantila. Ya itulah, apa ya bang, maksudku bang. Ini orang kan nggak bisa kita terka, nggak bisa kita tebak kan. Dan dia bisa menyempilkan ayat Alkitab itu bang di dalam pledoinya. Hanya untuk mengingatkan. Kamambel,
Mungkin di VT-VT ku, di tulisanku banyak menggabungkan ayat suci. Bahkan dalam kasus Mbak Niki ini, bukan aku mau mencari pujian, nggak butuh aku. Ya. Kayak Bang Elang itu, pernah aku tanya di ruang ini, abang sedih nggak mendalami hukum? Karena aku orang yang sedih, menyesal kadang-kadang. Bagus nggak usah tahu terlalu banyak hukum, sedikit-dikit aja biar kita jadi penipu aja. Karena kalau semakin dalam kita tahu, semakin kita sadar bahwa hukum di negeri ini rusak. Perintah penegakan hukum dan keadilan, perintah berbicara keadilan itu, termasuk di ruang TikTok ini, Kak Mambel, seperti kakak. Di ruang ini 5. Anda tanpa sadar sebenarnya mengerjakan perintah Tuhan Anda. Baca kitabnya. Ada jurnal hukumku di Universitas Jember Negeri itu, substitusi teori dalam hukum pidana modern Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Kugabungkan 2 ajaran hukum Kristen dan Islam. Ajaran agama. Bukan ajaran agama, konstruksi dasarnya itu agama. Contoh, Betul. ketika disebutkan Efesus, yang Efesus itu kan mengajarkan tentang ketidakadilan. Jauhilah kejahatan itu, berbicara keadilan. Iya, itu yang keren itu Bang. Dia, maaf ini Bang, potong. Dia menyentil dengan menggunakan ayat Alkitab itu Bang. Iya. Itu kan kayak dia itu kayak nyubit itu kan Bang. Karena orang yang di jaksa, iya kan, hakim itu kan ada yang Islam, ada yang Kristen. Dia sebenarnya begini, dia Islam. Kenapa dia tidak gunakan Al-Quran? Bukan di situ prinsipnya. Dia mau mengatakan bahwa musuh utama setiap Tuhan yang diakui negeri ini adalah ketidakadilan. Anda mau agama apapun, musuh Anda itu ketidakadilan, kebodohan, kemiskinan. Itu musuh seluruh Tuhan, apapun agamanya. Anda boleh berbeda dalam acara melaksanakan praktek agama Anda, tapi Ibadah. berbicaralah Anda tentang ketidakadilan. Jadi dulu kan begini kayak, aku sebenarnya dalam beberapa termasuk tulisanku kemarin ya, aku merasakan panasnya kasus Mbak Niki ini sampai pribadi dan keluarga diserang. Ya, panas Kak. Tapi disinilah kita lihat siapa yang sebenarnya utuh menjadi manusia dalam perkara ini. Siapa yang sebenarnya memilih untuk menjadi manusia seutuhnya, atau dia hanya bentuk manusia yang pada dasarnya lebih buas dari hewan peliharaan. Nah, di pledoinya itu di akhir itu lebih puitis, ya kan? Aku tak pernah aku berpikir untuk dinotis segala macam oleh keluarganya atau siapapun itu. Tapi ketika aku datang, dia notis aku. Di situ aku tersentuh. Oh, ternyata omonganku itu begitu mensupport dia. Padahal nggak ada makna untuk penegakan hukum. Tidak akan mempengaruhi omongan kita teriak di room ini untuk penegakan hukum di ruangan itu. Tapi setidaknya ketika kita mensupport dia dengan tulus, itu akan menyemangatinya. Oh iya gitu loh. Bukan untuk mencari siapa yang pinter. Bukan untuk mencari siapa yang benar. Kalau memang Nikita Mirzani itu salah, hukum dia dengan cara yang benar. Bagaimana cara yang benar? Ada taati aturan hukum dari polisi, jaksa, dan hakim. Yang kutemukan faktanya, begitu banyak pelanggaran hukum dalam penegakan hukum terhadap dirinya. Sama aja kalau kuanalogikan. Mereka saja tidak taat. Bagaimana mungkin mereka mau? Ya. Gitu kan maksud Abang Ren? Kalian saja melanggar. Bagaimana bisa kalian mengatakan dia ini bersalah? Betul bukan seperti itu maksudnya Bang? Iya. Ini Betul. konstruksi dasarnya mudah. Kakak mau membangun rumah ibadah suci dari duit hasil mencuri. Bagaimana itu? Lebih simpel lagi gini Bang. Seorang Aniani, ini maaf banget ya, memberangkatkan keluarganya, orang tuanya untuk beribadah. Apakah itu bisa disebut
ternyata itu hasil dari gitu. Sama kan? Contohnya dengan abang bilang uang hasil mencuri. Dia mau jadi ani-ani, itu dosa dia kepada Tuhan. Betul. Apa Dia mau jadi memberangkatkan maling. keluarganya. Uh-uh. Makanya aku juga Kak, sejak awal berbicara ini banyak dikritik orang. Yang orang-orang yang dulu terkesan menyukai aku dalam hal narasi politik gitu ya, demokrasi, negara demokrasi. Banyak yang mendm mengkritik. Ini kita itu begini orangnya mulut ada kalau bahasa kita lantam, ada radikal berbicaranya, ada segala macam. Itu kan dosa dia. Personal dia. Ya, itu personal dia, dosa dia ke Tuhan. Apakah salah jika kayak aku nih, aku kan selalu bilang kan Bang, jangan kaitkan personal dia dengan kasus ini, itu adalah dua cerita yang berbeda. Salah nggak Bang? Beda, dua hal yang berbeda kan? Iya, karena kan ada orang lihat itu kelakuannya beramai-ramai nih Bang. Lihat dia tuh orang jahat, dia begini, lihat kelakuannya dia begini. Kan nggak nyambung dengan kasus yang sedang berjalan ini kan? Iya, jadi kan begini kan. Orang membenci Nikita Mirzani